berprestasi dalam ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Naira Elhamidi. Saya dari STIT Askia Bukit Tinggi, kelas 4 Mi'raj 2. Simak cerita Naira ya. Selamat menyaksikan. Jeruji besi jadi saksi. Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah adalah sosok ulama besar yang tegas, pemaaf, dan bijaksana. Beliau juga seorang penulis sekaligus sastrawan. Buya Hamka lahir di Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908. Ia adalah putra tertua dari 7 bersaudara. Ayah beliau adalah Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam di Minangkabau. Ibu beliau bernama Siti Sofia, berasal dari keluarga seniman asal Minangkabau. Sebelum mengenyam pendidikan formal, Hamka lebih dulu tinggal bersama neneknya di Sultan Banjarnegara. Lalu, saat ia berusia 6 tahun, Hamka pindah untuk tinggal bersama ayahnya di Padang Panjang. Sesuai dengan tradisi Minang, Hamka harus belajar Al-Quran dan tinggal di masjid dekat rumah keluarganya. Setelah itu, Hamka mendaftar di SMKA Sultan Muhammad, sekolah di mana ia belajar ilmu pengetahuan umum. 2 tahun setelah itu, Hamka bersekolah di sekolah diniyah. Banyak kisah pilu yang dialami Buya Hamka. Salah satunya masa rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Saat itu, Buya Hamka difitnah sehingga beliau harus merasakan pahitnya jeruji besi dengan berbagai ancaman hingga penyiksaan yang menimpa dirinya. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan, tepat pada tanggal 27 Januari 1964. Ketika itu, beliau baru saja beristirahat setelah memberikan pengajian di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Tiba-tiba, Buya Hamka didatangi beberapa orang laki-laki yang berani tegap dan berpakaian preman. Beberapa di antara mereka membawa pistol serta surat perintah penahanan. "Saya ditangkap," ujar Buya Hamka pelan-pelan agar tidak menyingkirkan istrinya yang selamat. Tidak ada yang mengetahui kemana beliau dibawa. 4 hari kemudian, Buya Hamka diinfokan. "Saudara pengkhianat, menjual negara kepada Malaysia," gertak salah seorang polisi kepada Hamka. Dituduh sebagai mafia dan pengkhianat bangsa, tentulah sangat menyakitkan hati Buya Hamka. Beliau terguncang dan hampir terpancing emosinya. Buya Hamka hanya bisa menangis dalam tuduhan yang tidak beralasan itu. Buya Hamka menghabiskan ibadah puasa di balik jeruji besi. Meskipun dengan pengawasan ketat polisi, Buya Hamka selalu dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain. Dari Sukabumi ke Cimacan, kemudian ke Puncak, hingga ke Megamendung. Dalam suatu kunjungan ke Cimacan, salah seorang putra Hamka diselipi sepucuk surat oleh Buya Hamka tanpa sepengetahuan polisi. Surat tersebut berisi alasan penangkapan Buya Hamka. Buya Hamka ternyata dituduh mengepalai sekelompok orang yang didanai Tengku Abdurrahman yang dianggapnya bermaksud membunuh Presiden Soekarno. Buya Hamka juga dituduh memimpin rapat di Tangerang bersama kawan-kawan. Buya Hamka dipaksa membuat pengakuan palsu. Di bawah sorotan lampu, Buya Hamka dihina dan diancam agar mengakui tuduhan palsu tersebut. Kondisi tahanan yang sepi dan dingin dengan berbagai hinaan hingga penyiksaan fisik yang menimpa dirinya
menyebabkan Hamka harus menjalani perawatan di rumah sakit persahabatan. Tidak lama kemudian, Buya Hamka dipindahkan setelah kekuasaan beralih menuju kekuasaan Orde Baru. Walaupun Buya Hamka difitnah pada zaman pemerintahan Soekarno, namun beliau tidak menaruh dendam sedikit pun. Buya Hamka memenuhi permintaan terakhir Soekarno untuk memimpin sholat jenazahnya. Hal ini membuktikan betapa besarnya hati seorang Hamka. Dalam bukunya Lembaga Hidup 2015, Hamka memberi kesaksian. Memang sulit mengubah seorang musuh menjadi kawan, kemudian menjadi sahabat, memadamkan kemarahan hati dan mengubah muka marah dengan senyum, memberi maaf kesalahan, sehingga udara yang tadinya mendung menjadi terang benderang. Memang susah melakukan itu, memang susah. Tetapi kesulitan itulah yang harus kita coba untuk kemuliaan jiwa kita sendiri. Ulama besar Buya Hamka berasal dari daerah Agam. Sekian cerita dari Naira. Naira sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.